Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep hukum beserta fungsinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitria Nurhayani. Saya Ika Nurayani. Saya Yuliawati. Saya Nali Puji Sapira. Kami dari kelas 12 MIPA 1. Hukum telah hadir sejak zaman kuno dan berkembang sampai sekarang. Dalam hal ini, tentu saja ada campur tangan dari para filsafat untuk membentuk dasar hukum itu sendiri. Herodotus memandang bahwa hukum lebih kuat dan lebih berkuasa daripada penguasa militer. Yang artinya, masyarakat lebih takut terhadap hukum daripada para penguasa seperti presiden, pemerintah, dan militer lain-lainnya. Menurut Plato, hukum adalah sarana publik untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan bermasyarakat. Hukum harus bisa mendidik dan memaksa pada perilaku masyarakat. Dalam karyanya, Plato mengatakan bahwa hukum ideal adalah yang bisa mengajak dan memaksa para masyarakat dan disertai dengan sanksi yang memberi efek jera. Kemudian, menurut Aristoteles, hukum adalah rasional tanpa hawa nafsu. Dalam bukunya, ia memperkenalkan adanya hukum alam, hukum positif. Ia juga memperkenalkan rule of law, yang dimana artinya hukum lebih tinggi dari manusia. Seiring berkembangnya zaman, muncul pula pandangan baru dari para filsuf. Seperti di abad pertengahan, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa hukum sejati bersumber hukum Tuhan dan hukum manusia sah jika selaras dengan hukum alam. Kemudian, di era modern, John Locke mengatakan bahwa hukum harus bersifat melindungi hak ilmiah seperti properti, hak seseorang, kehidupan seseorang. Jika penguasa melanggar, rakyat bisa melawan. Di sini kita akan dikenalkan dengan teori konsep hukum menurut filsafat barat. 1. Teori hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip kehidupan yang bersifat universal dan abadi dan berasal dari Tuhan, akal sehat manusia, yang kemudian diaplikasikan kepada manusia itu sendiri. Menurut Thomas Aquinas, hukum adalah perintah dari akal budi manusia yang kemudian diperoleh dan diaplikasikan oleh penguasa yang sah yang kemudian diterapkan kepada masyarakat demi kebaikan bersama. Hukum manusia yang bertentangan dengan hukum alam maka dianggap sebagai hukum yang tidak sah. Nah, jadi menurut Thomas Aquinas sendiri, hukum itu merupakan aturan yang berdasarkan akal sehat manusia yang kemudian nantinya akan dituliskan atau disahkan oleh penguasa yang sah demi kehidupan bersama-sama, demi kebaikan bersama-sama yang kemudian akan diaplikasikan kepada masyarakat. Begitu. Selain itu, menurut Cicero, hukum alam adalah prinsip-prinsip moral yang bersifat universal, abadi, dan objektif yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau menurut Cicero sendiri, hukum itu merupakan aturan-aturan yang berasal dari Tuhan yang kemudian disempurnakan oleh akal budi manusia. Jadi hukum itu berasal dari Tuhan, bersifat abadi dan tidak bisa diubah, hanya bisa disempurnakan namun tidak dapat diubah secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu teori hukum positif. Hukum positif di sini yaitu adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh masyarakat yang kemudian diaplikasikan kepada masyarakat sendiri. Hukum positif biasanya bersifat tertulis, menekan, dan memaksa. Menurut Hans Kelsen, bahwa hukum positif adalah sistem norma yang bersifat hierarkis. Hierarkis di sini adalah bermaksud kepada hukum itu memiliki tingkatan-tingkatannya sendiri. Nah, untuk norma tertinggi adalah grand norm atau norma dasar. Jadi, menurut Hans Kelsen, hukum itu memiliki tingkatannya sendiri, yaitu yang sesuai dengan tingkatan-tingkatannya seperti hukum untuk manusia
manusia, hukum untuk bayi, hukum untuk dewasa, hukum untuk hak-hak manusia, dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian, Carlson juga menekankan bahwa hukum itu harus dipelajari secara ilmiah tanpa campur tangan moral dan ideologi. Kemudian, ada juga menurut John Austin dalam bukunya The Prevalence of Jurisprudence Determine, hukum positif adalah perintah dari penguasa yang berdaulat dan bersifat menekan dan mengikat warga negara yang disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Austin juga menekankan bahwa hukum itu harus dipelajari dan dipahami sebagai perintah, bukan hanya sebagai moralitas semata. Sehingga hukum tersebut dapat dirasa menekan, mengikat, dan mengatur kepada kita. Yang ketiga yaitu teori realisme hukum. Dalam teori ini menekankan kepada law in action dalam bahasa Inggris atau praktik hukum, bukan hanya hukum sebagai hukum tertulis. Holmes menyatakan, "The life of the law has been not logic, but it has been experience." Yang diartikan bahwa hukum itu harus berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Hukum juga dinyatakan harus bisa dinamis dan juga adaptif. Holmes juga menyatakan bahwa hukum itu harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan kepada kehidupan sosial yang sedang terjadi. Yang keempat yaitu teori sosiologis hukum. Menurut teori ini, hukum adalah sederet aturan yang harus mempertimbangkan terhadap kehidupan atau realitas sosial. Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang digunakan atau hukum yang memang diaplikasikan dalam kehidupan bersosial, bukan sekedar peraturan-peraturan yang tertulis atau sebagai hukum tertulis yang dibiarkan saja. Ruskin Pound juga turut menekankan bahwa hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial, yang artinya hukum merupakan alat untuk mengatur kehidupan bersosialisasi manusia sehingga mengarah kepada kemaslahatan. Yang kelima yaitu ada teori hukum progresif. Nah, dalam teori hukum progresif sendiri, ini menyatakan bahwa aturan-aturan yang ada itu harus sesuai dan harus dinamis dan harus bisa beradaptasi terhadap kehidupan yang ada atau terhadap kejadian-kejadian situasi sosial yang memang sedang terjadi. Maka dikatakan bahwa hukum itu harus adaptif. Yang terakhir yaitu hukum kritis. Menurut Jürgen Habermas, hukum adalah sederet aturan yang dibuat dan direncanakan berdasarkan suara-suara masyarakat dan harus berdasarkan suara masyarakat atau dimusyawarahkan berdasarkan suara masyarakat, sehingga hukum yang ada pun dapat menyesuaikan dengan bagaimana dan keadaan sosial yang sedang terjadi. Habermas ingin bahwa suatu aturan itu diberlakukan dan dibuat untuk keberlangsungan dan kebebasan bersama, bukan sekedar aturan-aturan yang hanya ditetapkan dan dipaksakan kepada kita saja. Berdasarkan teori-teori tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukum merupakan sederet aturan yang tertulis, tidak dapat diubah, bersifat mengatur dan memaksa, dan menyesuaikan terhadap kehidupan bermasyarakat kita sendiri. Dan hukum sendiri harus berdasarkan hasil dari bermusyawarah, sehingga hukum dapat beradaptasi ataupun sesuai dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita sendiri. Ada pula hukum alam, yaitu sederet aturan yang berasal dari ketuhanan, tradisi, adat istiadat yang sudah ada sejak terdahulunya. Al-Farabi melihat hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keutamaan dan kebahagiaan. Ia memiliki tujuan membangun negara ideal dengan bersumber pada hukum ilahi, yang mana hukum tidak hanya mengatur perbuatan lahiriah, tetapi juga membentuk moral dan akal masyarakat. Ada pula menurut Al-Ghazali, yang mana Al-Ghazali mengembangkan teori tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika terdapat hukum yang melenceng dari 5 hal tersebut, maka hukum tersebut dinyatakan tidak sah.
diarahkan pada kemaslahatan. Selain itu, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya hukum syariat. Menurutnya, hukum syariat melampaui hukum adat karena bersifat universal dan berasal dari wahyu. Hukum syariat sendiri merupakan hukum yang berasal dari Tuhan dan dituangkan dalam kitab-kitab suci. Persamaan konsep hukum Barat dan Islam. Nah, terdapat sangat banyak persamaan dalam konsep hukum Barat dan Islam karena memang pada dasarnya hukum sendiri tentu saja merujuk kepada tujuan yang sama, yaitu demi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, dan lain sebagainya. Sehingga dalam konsep hukum Islam maupun Barat memiliki kesamaan tujuan sosialnya yang sama. Perbedaan konsep hukum Islam dan Barat. Nah, perbedaannya terletak kepada apabila dalam konsep hukum Barat lebih menekankan kepada rasionalisme dan juga akal sehat manusia, sehingga apa yang tertulis dan apa yang tertata sudah berdasarkan akal sehat dan perencanaan manusia gitu. Kemudian juga berdasarkan hasil musyawarah bersama-sama, sehingga semuanya berpusat kepada sosialitas dan tidak hanya berdasar kepada satu sumber saja. Berbeda dengan Islam, dalam konsep hukum Islam semuanya selalu berdasar kepada satu, yaitu ketuhanan, dan juga disempurnakan oleh syariat Islam dan akal budi manusia, sehingga dalam hukum Islam sendiri sangat bergantung kepada ketuhanan, hukum-hukum yang berasal dari Tuhan, kitab-kitab suci dan Al-Quran yang ada. Jenis-jenis hukum berdasarkan subjek dan bentuknya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dan warga negaranya, yang termasuk ke dalam hukum publik yaitu hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi. 2. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu atau kepentingan perorangan, yang termasuk ke dalam hukum privat adalah hukum perdana dan hukum dagang. 3. Hukum tertulis, yaitu hukum yang disusun dalam bentuk dokumen atau peraturan tertulis. 4. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak tertulis namun tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat, seringkali berbentuk kebiasaan atau hukum adat. Selanjutnya, ada pula fungsi hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, menciptakan keadilan, melindungi hak dan kewajiban, memfasilitasi pembangunan dan ekonomi, menjamin kelangsungan hidup. Jadi, kesimpulannya, konsep hukum merupakan dasar penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan hak-hak individu serta sarana penyelesaian konflik dengan adanya sanksi, sehingga hukum bersifat memaksa, mengatur, dan mengikat. Hukum menjadi pedoman dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara, sehingga ketentraman dan kedamaian pun dapat terwujud. Hukum yang mengatur dan mengikat juga menjadi dasar atas kelangsungan hidup manusia, sehingga terwujudnya kedamaian berkelanjutan, karena hukum menyesuaikan keadaan masyarakat terkini. Pemahaman terhadap konsep hukum sangat penting agar masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten harus menjadi prioritas dalam setiap sistem kenegaraan demi tercapainya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban. Itulah dia mengenai apa itu konsep hukum. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai konsep hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mohon maaf kepada Bapak Nanang karena kami telat mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Mohon maaf Bapak. Assalamualaikum.